Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang sistem ekonomi nasional. Berikut adalah anggota kelompok kami seperti muka-muka yang ada di depan ini. Namanya ini. Saya rasa kalian mengerti siapa? Enggak, langsung saja. Oke, pada pembahasan pertama kita akan mengenal dahulu tentang pengembangan ekonomi. Jadi, pada tahun 1950-an, pemikiran ekonomi pada umumnya merupakan upaya untuk mengubah sistem perekonomian kolonial menjadi sistem perekonomian nasional. Nah, namun dalam mengubah hal tersebut itu sulit. Karena apa? Karena sistem ekonomi kolonial sudah terdoktrin dalam sanubari rakyat Indonesia. Nah, setelah itu kita akan membahas tentang macam-macam sistem ekonomi liberal. Ada 10 poin di sini akan dijelaskan oleh anggota kami. Silakan, Mbak. Yang pertama ada sistem ekonomi benteng. Pengertian. Sumitro Dicokkusumo berpendapat bahwa pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Gagasan Sumitro kemudian dituangkan dalam program kabinet Natsir dalam wujud rancangan rencana urgensi perekonomian atau RUP. Wujud dari RUP tersebut kemudian dirancangkan program benteng. Sistem ekonomi gerakan benteng adalah salah satu cara perbaikan dan perubahan struktur ekonomi peninggalan Belanda menuju ekonomi nasional. Artinya usaha dari sistem ekonomi gerakan benteng ini adalah mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional. Tujuan dari program sistem benteng: 1. Mencadangkan impor barang-barang tertentu bagi kelompok bisnis pribumi. 2. Membuka kesempatan bagi para pedagang pribumi membangun basis modal di bawah perlindungan pemerintahan. 3. Menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dalam usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing lainnya. Pelaksanaan sistem benteng. Upaya yang dilakukan pemerintahan adalah memberi peluang usaha yang besar bagi pengusaha pribumi dengan bantuan kredit. Dengan upaya tersebut diharapkan tercipta kelas pengusaha pribumi yang mampu meningkatkan produktivitas barang dan modal domestik. Kegagalan sistem benteng. Dalam pelaksanaan sistem benteng muncul masalah karena dalam pelaksanaannya pemberian lisensi impor banyak yang disalahgunakan. Mereka yang menerima lisensi bukanlah orang yang memiliki potensi kewirausahaan yang tinggi, namun orang yang mempunyai hubungan khusus dengan kalangan birokrat yang berwenang mendistribusikan lisensi dan kredit. Kondisi tersebut terjadi karena adanya pertimbangan politik. Akibat pengusaha yang termasuk dalam program benteng lamban menjadi dewasa. Bahkan ada yang menyalahgunakan maksud pemerintah tersebut untuk mencari keuntungan yang cepat dengan menjual lisensi impor yang dimiliki kepada penguasa impor yang sesungguhnya yang kebanyakan berasal dari keturunan Cina. Kegagalan sistem benteng berikutnya. Kelemahan lain dalam pelaksanaan politik benteng adalah dengan cara mendaftarkan perusahaan yang sesungguhnya merupakan milik keturunan Cina dengan menggunakan nama orang Indonesia pribumi. Orang Indonesia hanyalah digunakan untuk memperoleh lisensi pada kenyataan yang menjelaskan lisensi tersebut adalah perusahaan keturunan Cina. Perusahaan yang lahir dari kerjasama tersebut dikenal dengan perusahaan Alibaba. Ali mewakili pribumi dan Baba mewakili keluarga keturunan Cina. Selanjutnya yakni materi kedua yakni sistem ekonomi Alibaba. Pengertian sistem ekonomi Alibaba adalah sistem ekonomi yang pernah diterapkan pada masa demokrasi liberal. Istilah Alibaba sendiri berasal dari kata Ali untuk pengusaha pribumi dan Baba pengusaha pribumi. Sistem ekonomi Alibaba ditentukan oleh Mr. Ishak Cokro Hadi Suryo saat menjabat sebagai Menteri Perekonomian masa pemerintahan Kabinet Ali Sosro Amijojo pada 31 Juli 1953 sampai 12 Agustus 1955. Mengapa kebijakan ini dilakukan? Kebijakan ini diberlakukan dalam rangka untuk memperbaiki kondisi perekonomian Indonesia yang carut-marut pasca kemerdekaan. Kondisi ekonomi di Indonesia pada masa itu menunjukkan arah yang tidak stabil, di mana pemerintah mengalami defisit.
Defisit yang harus ditanggung oleh pemerintah saat itu berjumlah 5,1 miliar. Selain itu, Indonesia memiliki utang luar negeri sebesar 1,5 triliun dan 2,8 triliun utang dalam negeri. Situasi diperparah dengan kondisi para pengusaha pribumi saat itu juga sudah sangat tertinggal dibanding kaum non-pribumi seperti pengusaha Eropa, Arab, dan Cina. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka Menteri Perekonomian Cokro Hadi Suryo mencetuskan sistem ekonomi Alibaba. Tujuan pertama diberlakukannya sistem ekonomi Alibaba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing dengan pengusaha asing seperti pengusaha Cina. Tujuan lain dari sistem ekonomi Alibaba yakni supaya pengusaha pribumi dapat memajukan ekonomi nasional, pertumbuhan dan perkembangan pengusaha pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi nasional, memajukan ekonomi Indonesia dengan menjalin hubungan bersama dengan pengusaha dan pribumi. Pelaksanaan sistem dalam menjalankan kebijakan ini, pemerintah berusaha membantu para pengusaha pribumi dengan cara memberikan mereka pelatihan. Selain itu, langkah kerja sistem ekonomi Alibaba adalah dengan memberikan bantuan kredit lunak kepada para pengusaha pribumi. Tidak hanya kredit, pemerintah juga memberikan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Langkah pelaksanaan pertama, harusan bagi para pengusaha asing. Harusan bagi para pengusaha asing untuk memberikan pelatihan dan memberikan tanggung jawab pada tenaga-tenaga bangsa Indonesia untuk menduduki jabatan-jabatan staf. 2. Memberikan perusahaan-perusahaan negara. 3. Menyediakan kredit dan lisensi baru bagi perusahaan swasta nasional. 4. Memberikan perlindungan bagi perusahaan-perusahaan swasta nasional agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing. Kegagalan sistem Alibaba. Sayangnya sistem ekonomi Alibaba mengalami kegagalan. Pasalnya kebijakan ini tidak mendorong para pengusaha pribumi untuk berkembang, melainkan malah menciptakan kelompok maklar lisensi. Berikut ini adalah beberapa penyebab gagalnya kebijakan sistem ekonomi Alibaba. 1. Banyak pengusaha pribumi yang mengalihkan usaha mereka kepada para pengusaha pribumi. 2. Kredit yang diberikan tidak dimanfaatkan dengan baik oleh pengusaha pribumi. 3. Kredit yang awalnya ditujukan untuk kegiatan produksi malah digunakan untuk kegiatan konsumsi. 4. Pengusaha pribumi gagal memanfaatkan kredit secara maksimal sehingga kurang berdampak positif terhadap perekonomian di Indonesia saat itu. Dampak sistem ekonomi Alibaba. Dampak yang dirasakan dari adanya sistem ekonomi Alibaba adalah berkembangnya peranan pengusaha pribumi untuk memajukan perekonomian Indonesia. Selain itu, bank swasta nasional dan perusahaan perkapalan swasta nasional juga sudah mulai bertumbuh karena adanya bantuan kredit yang diberikan pemerintah. Namun di balik dampak positif tersebut, ada juga dampak negatif yang mengikuti. Sisi negatif sistem ekonomi Alibaba adalah adanya penjualan lisensi secara ilegal. Sistem ekonomi Belum. Pengertian. Gerakan ASAAT merupakan program ekonomi yang diinisiasi oleh Mr. ASAAT tahun 1956. Gerakan ekonomi ASAAT ini muncul setelah adanya nasionalisasi perusahaan Belanda pada 1950-an. Dalam perkembangannya, program ekonomi ASAAT menimbulkan diskriminasi terhadap keturunan Cina di Indonesia. Hal itu kemudian menimbulkan permusuhan yang berakibat pada kerusuhan hingga kegagalan gerakan ekonomi ASAAT. Latar belakang. Pembatalan kesepakatan konferensi meja bundar atau biasa disebut KMB menimbulkan permasalahan terkait modal Belanda di Indonesia. Karena Presiden Soekarno memerintahkan untuk menasionalisasi seluruh perusahaan Belanda atau mengambil alih aset Belanda di Indonesia. Akan tetapi, di dalam Kabinet Republik Indonesia terdapat penolakan terhadap pelaksanaan nasionalisasi perusahaan Belanda. Oleh sebab itu muncul kekhawatiran terhadap pemodal dari Belanda. Mereka kemudian menjual asetnya kepada pengusaha keturunan Cina di Indonesia. Saat itu keturunan Cina memiliki kekuatan yang besar di perekonomian Indonesia, bahkan mendominasinya. Latar belakang. Menanggapi persoalan itu, Mr. ASAAT kemudian menyatakan perlunya pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan yang melindungi pengusaha nasional atau pribumi. Pernyataan Mr. ASAAT tersebut dikemukakan pada 19 Maret 1996 saat menghadiri Kongres Nasional Importir di Indonesia di Surabaya. Gerakan ASAAT yaitu melindungi perekonomian warga Indonesia asli dari persaingan dagang dengan pengusaha asing khususnya di luar. Gerakan ASAAT atau lain itu, gerakan ASAAT dilakukan dengan pemerintah memberikan lisensi khusus terhadap pengusaha pribumi. Akan tetapi, gerakan ini menimbulkan reaksi negatif yang memunculkan golongan pembenci kalangan keturunan Cina.
Selanjutnya, bahkan gerakan ini menimbulkan permusuhan dan kerusakan terhadap tokoh-tokoh dan aset yang dimiliki masyarakat nasional. Munculnya kerusuhan dan sentimen negatif terhadap gerakan ini menjadi kegagalan gerakan Asaat. Selain itu, kegagalan gerakan Asaat ini juga disebabkan oleh berbagai Asaat yang terlibat dalam pemberontakan PNRI. Selanjutnya ada sistem ekonomi Gunting Syafruddin. Oh iya. Gunting Syafruddin adalah kebijakan moneter yang ditetapkan oleh Syafruddin Prawiranegara saat menjabat sebagai Menteri Keuangan pada masa Kabinet Hatta kedua. Kebijakan Gunting Syafruddin merupakan salah satu usaha memperbaiki perekonomian Indonesia sekitar tahun 1950 akibat agresi militer pada 1947 dan 1949 yang mengakibatkan laju pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi berat. Untuk penanggulangan defisit anggaran sebesar 5,1 miliar rupiah, Menteri Keuangan saat itu Syafruddin Prawiranegara berdasarkan surat keputusan Menteri Keuangan List nomor PU 1 melakukan tindakan pemotongan uang. Kebijakan ini merupakan kebijakan mata uang pertama kali di Indonesia, sekaligus kebijakan yang membuat banyak pihak terkejut kala itu. Kebijakan Menteri Syafruddin berlaku sejak 20 Maret 1950. Kebijakan ekonomi Gunting Syafruddin tidak hanya memangkas setengah dari nilai mata uangnya, tapi juga memotong sisi uang kertas tersebut menjadi dua bagian. Gunting Syafruddin diterapkan untuk menggunting mata uang pecah dan mata uang berjam pasca bank pecahan 5 bulan ke atas. Untuk guntingan yang sebelah kiri masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Misal, sewaktu membeli sayuran, kita membayarnya dengan uang guntingan sebelah kiri. Sedangkan yang sebelah kanan ditukar dengan obligasi negara sebesar setengah dari nilai semula. Jika nilai uangnya 5 gulden, maka yang ditukar sebesar 2,5 gulden. Setelah itu, nantinya akan dibayar 30 tahun kemudian oleh negara dengan bunga 3% setahun. Kemudian pada 22 Maret 1950 sampai 16 April 1950, bagian sebelah kiri sudah harus ditukarkan dengan uang kertas yang baru di bank dan tempat-tempat yang telah ditentukan. Jika lebih dari tanggal tersebut tidak ditukarkan, maka uang bagian kiri tersebut sudah tidak dapat digunakan. Di samping itu, kebijakan ini tidak merugikan rakyat kecil karena yang memiliki uang 5 gulden ke atas hanya orang kelas menengah atas waktu itu. Kebijakan Gunting Syafruddin bertujuan untuk menyeimbangkan antara jumlah uang dan barang yang beredar, sehingga tidak akan terjadi inflasi nantinya. Selain itu, menurut Agus Ahmad Badarudin, seorang mantan Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, melihat jika arah kebijakan ini menyasar pada pergantian mata uang baru. Selanjutnya, rencana pembangunan 5 tahun. Upaya ini dilaksanakan pada periode 1956 sampai 1960 yang disiapkan oleh Biro Perancang Nasional atau BPN yang dipimpin oleh Juanda. Nah, program ini pertama kali dijalankan pada masa Kabinet Ali Sakramijoyo II. Perlu diketahui oleh teman-teman bahwa program rencana 5 tahun bersifat teknis dan terinci serta mencakup prioritas-prioritas proyek yang paling rendah. Nah, tujuan dari rencana 5 tahun ini ada dua. Yang pertama, mendorong munculnya industri besar. Dua, munculnya perusahaan-perusahaan yang melayani kepentingan umum dan jasa pada sektor publik yang hasilnya diharapkan mampu mendorong perekonomian, penanaman modal dalam sektor pariwisata, sektor swasta. Selanjutnya, nasionalisasi perusahaan asing. Perubahan. Tipe dikit gak ngaruh. Tipe dikit gak ngaruh. Perusahaan asing. Pada 1951, pemerintah menasionalisasi Jam Pasca Bank menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda itu dijadikan sepenuhnya Bank milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor, dan menghemat secara drastis. Sebab sebelumnya operasional Jam Pasca Bank masih membutuhkan persetujuan dari Belanda. Dengan nasionalisasi Bank milik Belanda, pemerintah lebih leluasa dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. 7. Musyawarah Nasional Pembangunan.
musyawarah pembangunan nasional. Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan musyawarah nasional pembangunan atau yang disebut dengan MUNAP. Musyawarah nasional pembangunan dilaksanakan pada 25 November sampai 4 Desember 1957. Tujuan dari MUNAP adalah merumuskan rencana pembangunan daerah seluruh Indonesia dan untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena yang pertama adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas, yang kedua terjadi ketegangan politik yang tidak dapat diredakan, tiga timbul pemberontakan PRRI atau Pramsta, yang keempat membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI atau Pramsta sehingga meningkatkan defisit negara. Yang kelima, memuncaknya ketegangan politik Indonesia Urepe. Kendo ya Dah, kok ngerti ya kan? Kena isi. Ya. Betul. Keempat pada ini sempat nih. Keempat nih. Kayak saya setelah rusak kan? Iya, biasa. Yo ye. Nggak bisa ulang deh. Yora, tapi terkas nanti Ron. Apa no? Saya jalan nih. Saya jalan. Bisa. Renteng, langsung bagian kulit. Bentar ya. Ketok. Dia adalah Presiden kita Pak Soekarno. Konsepsi Presiden 21 Februari 1957. Pengertian, konsepsi Presiden Soekarno adalah sebuah gagasan yang diteruskan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 21 Februari 1957 dalam pidatonya berjudul Menyelamatkan Republik Indonesia. 1. Gagasan ini lahir sebagai respon terhadap krisis politik yang terjadi di Indonesia pada masa demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959. Demokrasi liberal adalah sistem pemerintahan yang menganut sistem parlementer di mana kabinet pemerintahan dibentuk berdasarkan perimbangan kekuatan partai politik di parlemen 2. Presiden hanya berperan sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahan dijaga oleh Perdana Menteri. 3. Sistem ini dianggap tidak sesuai dengan kondisi dan budaya Indonesia karena menimbulkan banyak permasalahan. Permasalahan demokrasi liberal. 1. Pembubaran konstituante pada tahun 1959 dan pengembalian UUD 1945 sebagai dasar negara. 2. Pembentukan kabinet presidensial yang beranggotakan perwakilan Nasakom dan ABRI. 3. Penguatan basis PKI sebagai partai terbesar di Indonesia dan meningkatkan konflik antara PKI dengan partai-partai lainnya. Lanjut. Habis. Akhir konsepsi Presiden Soekarno berada pada tahun 1966 ketika terjadi peristiwa G30 SPKI yang mengubah stabilitas politik Indonesia. Presiden Soekarno kemudian disebut padatnya oleh MPRS dan digantikan oleh Jenderal Soeharto yang kemudian memimpin Indonesia dengan orde baru. Ke-9, Rencana Sumitro. Latar belakang Rencana Sumitro. Pemerintah mengalami defisit sebesar
5,1 miliar. Kedua, penerimaan pemerintah berkurang disebabkan menurunnya volume perdagangan internasional. Ketiga, pengeluaran pemerintah semakin meningkat akibat tidak stabilnya situasi politik sehingga angka defisit semakin meningkat. 4. Politik keuangan pemerintah tidak dirancang oleh pemerintah Indonesia, melainkan oleh pemerintah Belanda. Nah, hal tersebutlah yang mendasari kebijakan pemerintah, yakni pelaksanaan industrialisasi yang dikenal dengan Rencana Sumitro. Sasaran Rencana Sumitro ditekankan pada pembangunan industri dasar seperti pendirian pabrik-pabrik semen, pemintalan, karung, percetakan, dan lain sebagainya. Selanjutnya 10. Yang terakhir yang 10. Finansial ekonomi atau disebut juga dengan Kabinet Burhanuddin pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi Pinek. Perundingan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Berdasarkan persetujuan Pinek yang diajukan Indonesia terhadap pemerintahan Belanda adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembatalan persetujuan Pinek hasil KMB. Yang kedua, hubungan Pinek Indonesia Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga, hubungan Pinek didasari atas undang-undang nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintahan Belanda, sehingga pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan Pineknya dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan tujuan melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Mirip no. Kami dari kelompok mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, meskipun dia ditinggal belum boleh kamu apa penting biru nggak kayak nanti masuk sini gue judulnya Thank you, Ne. thank you. Kami dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jangan operator balap. Neng apa dulu sih? Ya aku tangkas yo. Anggota 1. Mbak Riza. Yumi. Oh, Mbak Mira bubuk. Nah, yang belakang nggak tahu ngapain tuh. Dedot. Nah, siapa tuh? Si paling bekerja keras. Wah. Kan, coba.